Haleluya, selamat pagi jemaat GPDI Mahanaim. Jangan terpengaruh dengan bangku yang kosong ya. Wah, hari ini rekor kita ya. Tidak pernah seperti ini ya. Mungkin berbarengan dengan liburan dan juga pagi hujan begitu rupa. Tetapi mohon sekali lagi, jangan sampai mempengaruhi antusias kita dalam menyambut firman Allah. Di tengah kita ada banyak hamba Tuhan ini. Ya, baiklah, kita akan pelajari tema khotbah yang saya beri judul Iman yang Berkualitas. Iman berkualitas emas. Iman berkualitas raja, tingkat raja. Ayatnya kita akan lihat dari Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita semua perhatikan pembacaan firman Allah. Dikatakan di ayat 11 dan ayat 12 dan 13, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawan dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Lihat ayat 14. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita mempunyai iman yang berkualitas emas di hadapan Tuhan. Iman selevel iman raja, artinya tertinggi. Dalam kekristenan, dalam pengiringan kita, khususnya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kalau saja manusia pertama yang kita tahu adalah Adam dan istrinya bernama Hawa, dia atau mereka tidak jatuh di dalam dosa, maka kita yang ada di tahun 2024 ini sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita tidak akan pernah alami yang namanya krisis, apalagi penderitaan, apalagi kesusahan, apalagi air mata, bahkan kematian sekalipun tidak akan dapat atau tidak dapat menyentuh kita, apalagi sampai kita menjadi korban karena kematian. Sekali lagi, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa. Sebab dalam konsep firman Allah, Allah tidak pernah merancangkan hal-hal seperti itu ketika Allah menciptakan
manusia. Dan kalau sekarang selama kita hidup di dunia ini, kita mendengar, kita melihat, bahkan kita mengalami apa yang namanya kesulitan atau penderitaan, bahkan kematian. Perlu saudara ketahui bahwa semuanya itu terjadi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi seringkali kan orang berpikir, kok Allah ciptakan manusia dan keadaan manusia seperti ini? Allah nggak pernah konsepkan seperti ini dalam menciptakan manusia. Allah merancangkan yang mulia, bahkan pernah saya jelaskan kepada saudara, manusia bukan diciptakan untuk kerja loh supaya bisa makan. Allah sediakan semuanya. Manusia hanya ditugaskan oleh Allah melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Tetapi kalau kenyataannya keadaan manusia seperti sekarang ini, mungkin ada banyak di antara saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi tantangan yang begitu berat. Masalah yang begitu berat. Padahal saudara sudah jadi anak Tuhan, lalu saudara bertanya, kenapa Tuhan harus begini? Ini bukan konsep Allah, tapi ini karena dosa. Coba kita lihat sebuah ayat. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-10 katakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, Allah, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Jadi kalau sampai ada manusia di dunia ini, apalagi orang yang mengaku dirinya sudah kenal Tuhan, lalu dia berkata bahwa kita enggak berbuat dosa. Tapi kok saya menderita seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ucapkan seolah-olah Allah itu pendusta. Berarti kita adalah orang yang gak kenal Tuhan dan firman Allah tidak ada di dalam diri kita. Semuanya terjadi adalah karena dosa. Bahkan kalau kita lihat akibat dosa. Tentu ini ayat sudah sangat umum ya. Itu sebabnya saya mengangkat ayat ini. Coba kita baca, perhatikan ulang saudara. Ayat pokok yang kita angkat dari Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 14 tadi. Dikatakan bahwa ada 3 hukuman yang Tuhan akan jatuhkan bagi orang berdosa. Jadi kalau sampai kita nggak kenal Yesus, nggak percaya kepada Yesus, manusia yang namanya manusia berdosa itu akan terkena 3 hukuman yang dicatat dalam ayat ini. Coba lihat, yang pertama, Allah akan mengacungkan tangannya untuk melawan manusia. Allah akan acungkan tangannya untuk lawan manusia. Itu sebabnya saudara, dalam pengiringan kita yang serba sulit di hari-hari ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Halo jemaat Mahanaim. Aduh sayangnya banyak yang gak datang pagi ini. Coba kita lihat yang kedua. Saudara seperti nantang Allah kalau bilang begitu. Coba yang kedua.
Allah akan memusnahkan persediaan kebutuhan hidup manusia dengan cara apa? Tanah menjadi mandul. Indonesia yang terkenal kaya raya dengan nyanyian Kus Plus zaman dulu, tongkat kayu aja cep jadi tanaman katanya. Saking suburnya tanah Indonesia. Coba lihat, kalau enggak lagi musim tanam, krisis pupuk saudara, wah petani demo turun ke jalanan. Ternyata tanah tidak sesubur yang seperti yang dinyanyikan. Kenapa? Karena tanah menjadi mandul. Ladang-ladang dihabisi dengan bencana. Kita melihat pas panen, melimpah panennya, bencana datang. Gigit jari. Dan lihat yang ketiga. Allah akan habisi manusia dan hewan dengan kelaparan, sampar, dan perang atau pedang. Sekali lagi, inilah akibat dosa. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada solusi, tidak ada cara yang bisa dilakukan manusia untuk meluputkan diri dari hukuman, yaitu maut atau kebinasaan akibat dosa. Jadi itu tuh agama-agama yang dengan ponggahnya berkata bahwa dengan agama yang melakukan ini itu perbuatan mereka bisa diselamatkan, omong kosong. Hanya satu-satunya cara keselamatan itu datang dari Allah sendiri lewat Tuhan kita Yesus. Perhatikan catatan ini saudara. Perhatikan. Dan kalau saja saat ini di zaman tahun 2024 ini Nuh, Daniel dan Ayub hidup di zaman kita sekarang ini, kata ayat tadi, maka iman Nuh, iman Daniel dan iman Ayub yang dahsyat dan luar biasa itu hanya bisa untuk menyelamatkan diri mereka, yaitu diri ketiga orang tadi. Gak bisa menyelamatkan, gak bisa menolong, gak bisa membela yang lainnya. Jadi sekali lagi firman Allah berkata, kalau Nuh yang imannya luar biasa, Daniel demikian pun Ayub, dan ketiganya itu hidup di tahun 2024 ini. Mereka gak akan pernah bisa menolong saudara dan saya. Kenapa? Sebab kalau saja saya umpamakan iman Nabi, iman Nuh, maksud saya iman Daniel dan iman Ayub, kita bisa kategorikan dengan kualitas mereka sebagai iman yang berkualitas emas, itu hanya bisa menolong diri mereka sendiri. Gak bisa menolong kita. Dengan lain kata, saudara perhatikan, kita gak bisa dompleng iman mereka. Biar mereka aja yang beriman, saya dompleng dia. Gak bisa.
Harusnya saudara udah langsung tangkap ini. Berarti saya harus beriman sekualitas iman-iman mereka. Kita nggak bisa dompleng. Dompleng sama pendeta, dompleng sama staf, dompleng sama pengerja, dompleng sama majelis jemaat, dompleng sama yang lainnya. Masing-masing kita harus bergerak kepada iman yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya saya ajak saudara melihat ketiga iman yang diangkat oleh firman Allah ini. Supaya kita jadikan contoh di dalam kekristenan kita di akhir zaman ini. Sehingga saudara benar-benar hidup mandiri anak-anak. Kita nggak bisa bergantung kepada orang tua. Orang tua nggak bisa bergantung imannya kepada anak-anak. Masing-masing harus membangun imannya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa dompleng, saudara. Coba kita lihat yang pertamanya. Seperti apa sih iman Nuh? Saya nggak akan gambarkan saudara bagaimana pelayanan Nuh. Tetapi apa yang dikatakan firman Allah. Kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-7. Yang menceritakan tentang tokoh-tokoh iman yang harus kita tiru. Karena kita nggak bisa dombleng mereka. Yuk kita lihat imannya Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya karena iman itu ia, maksudnya Nuh, menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara selamat atau tidak, kuat dan berkemenangan atau lemah, lalu saudara ambruk, itu bergantung kepada iman kita. Lihat ayat ini. Yang saya ingin angkat sebenarnya beberapa bagian dari ayat ini bagus sekali untuk diangkat. Tapi yang saya ingin angkat, saudara perhatikan. Lihat, ini, bagian ini. Karena iman itu ia, yaitu Nuh, menghukum dunia. Dengan apa yang dia buat, bahtera, bikin bahtera di bukit. Sampai orang berpikir, bagaimana air bisa sampai ke sini? Tapi karena Tuhan suruh itu dia lakukan dengan iman. Bahan semuanya saudara, bagian demi bagian dari bahtera itu dia lakukan persis presisi seperti yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, dia lakukan dengan taat. Perhatikan. Sekarang hampir semua negara di dunia, saudara, sistem pemerintahannya menganut sistem trias politika. Mungkin waktu kita duduk di SMA masih ingat itu ya. Tentang sistem pemerintahan trias politika. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Termasuk Indonesia juga kan? Menganut faham ini. Bahkan hampir negara-negara yang enggak mungkin RRC ya. Terus apalagi Korea Utara,
Ada beberapa negara di Eropa, Amerika yang dulu Kuba ya juga sistemnya begitu. Tapi pada umumnya trias politika bahwa lembaga yang berhak menghukum orang bersalah adalah hakim. Dan lembaga tersebut masuk dalam kelompok atau hakim itu termasuk dalam kelompok yudikatif. Kalau legislatif kan orang yang duduk gitu ya, rapat begitu rupa, DPR, MPR. Sedangkan eksekutif, presiden dan sebagainya ya, menteri-menterinya. Eksekutif. Nah perhatikan, tetapi berbeda dengan orang yang hidup di zaman dulu. Rajalah atau presidenlah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman, termasuk hukuman mati. Semua dijatuhkan oleh raja. Saya kaitkan dengan apa yang Allah katakan tentang Nuh ini. Oleh karena imannya dia bisa bertindak begitu rupa. Itu sebabnya saudara perhatikan apa maksudnya saya kaitkan dengan ini. Kalau dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7 dikatakan, karena iman itu, ia maksudnya Nuh menghukum dunia ini. Dia sendiri yang bertindak menghukum dunia ini. Hal ini memberi pengertian bagi kita bahwa, perhatikan, di akhir zaman, dengar jemaat baik-baik, simpan baik-baik, dan praktekkan dalam kehidupan kekristenan. Jemaat yang menang atas hukuman dan bukan dihukum ialah jemaat yang level imannya adalah iman level raja. Atau seperti tema khotbah ini, iman berkualitas emas. Seperti Nuh. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan, Yesus dan firman Allah. Maka kita lihat saudara, dia diberi kuasa begitu rupa untuk menang atas semua masalah, termasuk dosa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jemaat Mahanaim. Supaya jemaat Mahanaim benar-benar menjadi jemaat yang kokoh kuat imannya dan tidak terpengaruh oleh apapun juga. Banyak kali kita dipengaruhi oleh situasi ya, termasuk wah karena hujan, pindah aja nanti di jam yang kedua. Begitu. Gampang sekali kita terpengaruh. Karena keadaan saudara lagi banyak mudik-mudik. Oke, saya nggak ibadah deh untuk kali ini. Gampang sekali kita terpengaruh saudara. Dengan keadaan kenaikan harga dan sebagainya, berbagai-bagai masalah. Kita sangat mudah dipengaruhi. Bahkan iman kita. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki iman seperti Nuh, bukan dompleng, supaya kita yang menentukan. Karena iman itu kuat dan nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh apapun. Slogan kita, sekali Yesus tetap Yesus, itu bukan omdo.
omong doang, tetapi betul-betul terrealisasi dalam kehidupan kita. Halo jemaat Mahanaim, sekali Yesus tetap Yesus. Berkualitas emas. Waduh, waktu saya udah kurang setengah ini. Yang kedua aja cepat ya, Daniel. Sekarang kita mau lihat tokoh yang satu ini. Jadi buka Alkitab saudara yang bawa Alkitab, apapun medianya. Lihat Daniel 10 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 14. Ini ayat 10 dulu. Saudara lihat. Dikatakan, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Kata Daniel, ada tangan yang menyentuh membuat dia bertelut dan tangannya bertumpu katanya. Ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Aduh, kalau saya dengar suara ini dari Tuhan ya. Yos, kamu orang yang dikasihi. Senang sekali suara yang sama saudara akan dengar. Kalau benar-benar iman kita berkualitas. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Jadi dia habis berlutut tadi, kemudian berdiri, tapi dengan gemetar saudara, gemetar kakinya. Lihat ayat 12. Lalu katanya kepadaku, kata Gabriel kepadanya, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak dari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ayat yang ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Berdiri 21 hari lamanya saudara, 3 minggu. Menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lihat saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini, coba perhatikan slide berikutnya. Saat itu Daniel sedang berdoa dan berpuasa selama berapa lama? 3 minggu untuk minta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa atau permintaan Daniel itu. Perhatikan saudara. Mengapa Tuhan merespon, menjawab doa Daniel begitu cepat? Dia minta dan Allah langsung jawab. Jawabannya lihat. Karena iman Daniel. Levelnya adalah iman raja. Maksudnya raja ini bukan artian raja secara umum, itu level tertinggi. Kalau dengan logam mulia seringkali digambarkan dengan level emas. Itu sebabnya tema khotbah kita ini seperti itu. Nah, untuk
mengambil contoh, saya pindah kepada toko yang lainnya memudahkan. Kalau enggak saya akan memakan waktu cukup banyak menjelaskan tentang Daniel ini, saudara. Bagaimana dia bisa lepas keluar dan berkemenangan begitu rupa melalui proses yang begitu luar biasa. Sehingga setengah dari waktu yang saya miliki ini hanya bisa menjelaskan tentang Daniel ini. Jadi untuk mempercepat, saya ajak saudara melihat satu kisah yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-9, 10, dan ayat 12. Coba kita lihat. Saya enggak ajak saudara baca ayatnya, tetapi saudara saya ajak melihat, mendengar kisahnya. Coba slide yang pertama dikatakan. Raja Ahazia mengirim utusan, Raja Ahazia itu Raja Israel ya, mengirim utusannya untuk pergi ke Baal Zebul di Ekron. Baal Zebul ini, saudara, penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, bukan oleh orang Israel. Tetapi lihat, Raja Israel namanya Ahazia, dia kirim saudara utusan untuk pergi ke Baal Zebul di Ekron dan bertanya apakah Raja Ahazia akan sembuh atau tidak. Dengan lain kata, Raja Ahazia saat itu sedang sakit dan sakitnya enggak sembuh-sembuh. Kok dia suruh aja orang untuk pergi ke Nabi kan? Ada Elia. Tapi yang disuruh pergi ke Baal Zebul. Hati-hati loh. Kalau ada jemaat yang suka main dukun-dukun, masih main dukun-dukun, nanti nasibnya kayak gini. Udah gak ada ya? Di Mahanaim gak ada. Puji Tuhan. Bertanya, sembuh. Firman Allah datang kepada Elia. Allah berbicara kepada Elia. Elia, jangan biarkan itu si Raja Ahazia bertanya ke dukun. Urus jemaat kayak begitu. Dari mimbar ini diurus ya. Jangan sampai ada jemaat yang masih main dukun. Main berhala-berhala, masih kompromi saudara. Tegur utusan itu. Supaya dia jangan mau mengikuti apa yang rajanya yaitu Ahazia untuk pergi datang ke Baal Zebul dan bertanya kepada Baal Zebul. Tegur para utusan itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana cara menegurnya? Katakan, apakah di Israel tidak ada Allah sehingga harus bertanya kepada Baal Zebul? Lalu Elia menyampaikan pesan itu. Diteruskan kepada para utusan supaya disampaikan kepada raja. Sampaikan pesan kepada raja. Pulang, jangan pergi ke Baal Zebul. Apa pesannya? Raja nggak akan sembuh, tapi akan mati. Mau datangnya ke dukun. Maka utusan itu pun saudara kembali. Aku ketemu dengan Elia di jalan dan Elia bilang, gak usah pergi ke sana, cuma langsung bilang kepada Ahazia bahwa Ahazia nggak akan sembuh, tapi koid mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika raja mendengar hal itu, apa yang Elia katakan? Raja Ahazia marah setengah mati, saudara. Dia utus satu utusan dan di belakangnya ada 50 orang siap dengan senjata. Datang kepada Nabi Elia. Kalau ada kaum pria diperagakan, prok, 50 orang dipimpin oleh seorang utusan. Lalu saudara, mereka datang menemui Elia di rumahnya. Tetapi belum sampai, Elia berkata, minta kepada Tuhan, bagaimana Allah bertindak kepada utusan dan 50 tentara yang mengiringi dia. Apa yang Elia katakan? Ayo slide-nya tampilkan supaya jemaat lihat. Ah, ini dia. Ini doa Elia. Dia berkata dari jauh, belum sampai berhadapan. Kalau benar aku adalah abdi Allah, Nabi, hamba Allah. Biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Apa yang terjadi? Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Terbakar. Entah siapa yang melaporkan, pergi kepada Raja Ahazia. Utusan yang Tuhan kirim dengan 50 anak buahnya yang mengikuti, semuanya mati dibakar habis. Apa yang dilakukan oleh Ahazia? Apakah dia takut? Aduh Tuhan, ampun Tuhan. Panggil utusan lagi satu. Ikuti dengan 50, jalan lagi, brok menuju ke rumah Elia. Diulangi lagi. Elia kembali berdoa dengan doa yang sama. Api Tuhan turun lagi dan membakar semuanya. Dengar jemaat. Kuasa iblis, roh-roh najis, hal-hal yang tidak berkenan di akhir zaman akan saudara kalahkan kalau iman kita terus meningkat sampai kepada level emas, berkualitas. Bukan iman yang cuma dompleng doang. Tapi iman yang benar-benar teruji, iman yang berkualitas raja tertinggi. Dan itu yang Allah inginkan. Mau berapa kali kita berdoa, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab. Hal itu terjadi berulang-ulang. Sampai kalau saudara tahu kisahnya, sampai akhirnya utusan itu dia nggak mau mati. Masa sih aku mau harus mati untuk kesekian? Urut-urutan semuanya mati semuanya. Apakah aku harus mati? Lalu dia bernegosiasi dengan Elia. Si utusan itu, dia merendahkan diri begitu rupa. Tetapi saudara perhatikan ini. Elia bisa melakukan ini karena Elia memiliki iman tingkat raja atau iman tingkat emas. Maka pengalaman yang sama seperti yang Elia alami adalah janji yang sama buat saudara dan saya di akhir zaman ini.
Jangan iman kaleng-kaleng, saudara. Ketika teruji, gelonang. Gak ada isinya. Iman kacang-kacang, iman recehan. Iman yang berkualitas. Iman yang berkemenangan. Mau satu lagi? Ya? Saya punya waktu tinggal 20 menit. Oke dah, kita habisin ya. Iman Ayub. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 8 sampai 11. Satu saat saya tidak membaca keseluruhannya. Iblis datang menghadap hadirat Allah. Dan Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau, iblis?" Iblis menjawab, "Dari perjalanan menjelajah bumi." Itulah pekerjaan iblis. Dia menjelajah, saudara, sampai ke Tegal, ke Ganggang di mana saudara tinggal, di mana saudara berada. Lalu Allah bertanya, lihat ayat yang ke-8. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Mestinya saudara ganti nama saudara. Ya, Ayub diganti. "Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh level yang Tuhan inginkan. Dan jujur." Saudara jujur nggak jadi anak Tuhan. Melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saudara sebagai jemaat. Yang takut akan Allah. Bukan karena dilihat seseorang saudara diam tidak melakukan apa-apa. Tapi tidak dilihat pun dia tahu ada Tuhan yang melihat. Dan menjauhi yang namanya kejahatan itu. Sampai Allah puji imannya begitu rupa. Level seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita. Lalu iblis punya jawaban, saudara. Apa jawaban iblis? Lihat jawaban iblis. Ayat 9. "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Maksudnya, apakah Ayub itu dapat gratisan dari Tuhan? Maksudnya nggak dapat apa-apa. Dia begitu rupa imannya karena engkau suplai semua yang dia inginkan. Engkau selalu menolong dia, engkau selalu perhatikan dia. Kira-kira kalimat itu seperti itu. Bukankah engkau membuat pagar sekelilingnya? Nah, ini yang membuat Ayub jadi beriman begitu rupa. Karena kemanapun Ayub selalu dikelilingi, dipagari oleh Allah. Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan telah kau berkati. Apa aja. Karena disertai Tuhan. Itulah katanya yang menyebabkan Ayub level imannya begitu rupa. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Jadi Ayub semakin kaya begitu rupa. Itulah yang membuat Ayub itu beriman kepadamu. Dengan iman level raja, iman level emas yang begitu berkualitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengikut Yesus, saudara dan saya,
yang iman atau kerohaniannya tingkat raja, tingkat emas. Seperti Ayub, orang Kristen seperti itu gak bisa diutik oleh iblis. Gak bisa disentuh iblis. Iblis gak bisa apa-apain saudara. Seperti Ayub. Sekali lagi kita harus mencapai level itu. Untuk itu mari kita perhatikan tuntutan iblis kepada Allah tentang Ayub. Ya, karena engkau menjaga begitu rupa, engkau memberkati begitu rupa, engkau membuat dia berhasil dalam segala hal. Nggak heran kalau dia begitu beriman kepadamu. Coba. Nah, ini tantangannya iblis. Lihat ayat 11. Ulurkan tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia, Ayub, pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi kalau engkau enggak melindungi, engkau enggak memberkati, engkau enggak menjaga dia, engkau biarkan dia, pasti dia mengutuki engkau. Kayak taruhan dengan Allah. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang luar biasa, perhatikan. Allah izinkan. Silakan. Engkau boleh korek kekayaannya, engkau boleh korek tubuhnya. Dengan segala cara yang engkau mau, silakan. Tapi jangan engkau sentuh rohnya. Wah, kalau saudara digituin gimana ya kalau kita digituin? Dan apa jadinya kalau kita jadi Ayub, saudara? Dan kita tahu ceritanya. Saya pendekkan saja ceritanya. Dimulai dengan 10 anaknya mati dalam satu peristiwa. Mereka bikin pesta syukuran, saudara. Tiba-tiba terjadi bencana. 10 anaknya mati. Kriya sejahtera nggak akan cukup. 10 jenazah, paling banyak 3 kan? 3 jenazah. Saudara bisa bayangkan, 10 peti dijejer. Orang tua mana? Oh, nggak apa-apa. Dia bersama Yesus di sorga. Ayub masih punya pengharapan karena aku masih kuat, aku masih bisa bekerja. Saudara, kita tahu, tiba-tiba kok gini badanku? Dia kena penyakit yang begitu rupa. Datang laporan hambanya, Tuhan, aku lagi menggembalakan domba-domba yang Tuhan miliki. Tiba-tiba ada api datang. Domba-domba itu terbakar semua. Aku pulang, hanya diriku. Untung aku bisa selamat. Yang Ayub jawab, dia sama sekali tidak keluar perkataan yang buruk tentang Tuhan. Bahkan sampai semuanya habis, saudara. Tetap dari mulutnya keluar pujian, penyembahan. Kristen seperti inilah yang Tuhan cari di akhir zaman. Yang berkualitas emas, kualitas raja. Ini yang Tuhan cari.
Dan biarlah ini Tuhan temukan di dalam diri kita, saudara. Sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang berkualitas emas. Level raja. Ini yang Tuhan mau. Sampai orang yang sangat dikasihi, dia mau berharap siapa lagi? Anak gak ada, pembantu gak ada. Ternyata istri yang di sampingnya, Yub, aku gak kuat lagi jaga kamu. Kalau kamu begini terus, kamu gak sembuh-sembuh, uang udah gak ada, kekayaan gak ada. Orang-orang tinggalkan kita, Yub. Lebih baik kutuki Tuhan lalu mati, aku kawin lagi. Enggak, saudara, enggak gitu. Kutuki Tuhan. Lalu Ayub tempelak istrinya begitu rupa. Akhir cerita kita tahu bagaimana ending dari kehidupan Ayub yang luar biasa diberkati. Seperti apapun tantangan yang dia hadapi, dia tetap berkemenangan. Dia tetap kuat karena pegangannya. Saudara lihat ayat terakhir ini. Baca semuanya. 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul. Ini prinsip yang harus kita pegang. Saudara, tantangan bukan semakin ringan, bukan semakin mudah di akhir zaman ini. Tapi tetap berpeganglah kepada iman. Karena inilah yang dinilai, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana kualitas iman kita dalam pengiringan kita. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita, saudara, tetap Kristianos, berdiri di atas kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus menyertai, memenuhi diri kita. Kita menjadi jemaat yang berkemenangan di dalam Dia. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji adalah setia. Pengharapanku selalu ada di dalam Engkau, Yesus.